Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit Taiwan malam itu sungguh mempesona. Santi terbaring di atas ranjang, mengenakan piyama yang elegan. Kakinya tampak sebagian keluar dari selimut, kulitnya putih bersih, mulus tanpa celah. Andre menunduk, berusaha mengalihkan pandangannya. Pijat ringan saja, ya? Mulai dari telapak kaki, ucap Santi dengan suara pelan. Andre baru saja lulus dari SMK jurusan otomotif di sebuah kota kecil, Ponorogo, Jawa Timur. Baru berusia 18 tahun, ia adalah anak sulung dari 4 bersaudara. Keluarganya hidup sederhana. Ibunya berjualan sayur keliling, sementara ayahnya sudah lama terbaring sakit akibat kecelakaan kerja. Andre menyadari betul betapa beratnya hidup mereka. Bahkan untuk membayar sekolah adik-adiknya, ia harus membantu ibunya sejak kecil. Suatu sore, saat sedang memperbaiki motor tetangga, Andre mendengar percakapan 2 orang di warung sebelah. Anak muda kayak dia kalau kerja di Taiwan bisa pulang bawa ratusan juta. Apalagi kalau jadi perawat pribadi. Gajinya gede, ujar salah satu dari mereka, sambil menunjuk ke arah Andre. Awalnya, Andre tidak terlalu peduli. Namun, malam itu, setelah melihat ayahnya batu keras di kamar dan mendengar adiknya mengeluh tentang uang seragam sekolah, kata-kata itu terus terngiang di benaknya. Beberapa hari kemudian, seorang kenalan ibunya datang. Namanya Bu Susi, bekerja di agen penyalur tenaga kerja luar negeri. "Dre, ada tawaran yang mungkin cocok untukmu," ucapnya dengan serius. Ada janda muda di Taiwan, umur 40-an, cantik, tapi sekarang lumpuh. Dia butuh pendamping pria yang sabar, kuat, dan bisa dipercaya. Gajinya besar, 350 juta untuk kontrak 1 tahun. Angka itu membuat Andre terdiam. Bukan main-main. Namun, merawat seorang janda di negeri orang? "Kenapa aku, Bu?" tanyanya pelan. Karena dia trauma dirawat oleh perempuan. Dulu pernah jatuh saat dibantu wanita. Sekarang cuma mau dirawat oleh pria muda yang tangguh dan jujur. "Saya percaya kamu bisa," kata Bu Susi. Andre menoleh ke ibunya. Tatapan lelah namun penuh harapan dari wanita yang melahirkannya membuat hati Andre bergetar. 2 minggu kemudian, Andre sudah berada di dalam pesawat. Matanya menatap kosong ke jendela, menembus awan. Ini pertama kalinya ia naik pesawat. Pertama kalinya ia meninggalkan tanah kelahiran demi keluarganya. Setibanya di Bandara Internasional Taiwan, seorang sopir sudah menunggunya. Ia dibawa ke sebuah rumah besar di kawasan elit Taipei, rumah modern dengan pagar besi tinggi dan taman bunga yang indah di halaman depannya. Begitu pintu dibuka, Andre langsung mencium aroma lembut dari dalam rumah. Seorang wanita duduk di kursi roda, kulitnya putih bersih, rambut panjang tergerai. Meski wajahnya pucat, kecantikannya begitu mencolok. "Aku Santi," ucap wanita itu lirih. "Mulai hari ini, kamu yang akan merawatku." Andre menunduk sopan, namun hatinya tidak tenang. Bukan karena takut, tetapi karena ada sesuatu dalam diri wanita itu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu hidupnya akan berubah. Hari pertama Andre bekerja dimulai dengan rasa canggung. Ia belum pernah berada di rumah sebesar ini sebelumnya. Lantai marmer putih berkilau, lukisan mahal tergantung di dinding, dan aroma bunga segar memenuhi ruangan. Setiap langkah terasa asing, setiap detik penuh tekanan. Santi, yang kini menjadi majikannya, tinggal sendirian. Suaminya meninggal 2 tahun lalu karena serangan jantung mendadak, dan mereka belum sempat memiliki anak. Sejak kecelakaan yang membuatnya lumpuh, Santi kesulitan bergerak, bahkan untuk duduk tegak dalam waktu lama. Tugas Andre jelas: memandikan, mengangkat tubuh Santi dari ranjang ke kursi roda, menyuapi, hingga mengganti pakaian dalamnya. Semua dilakukan dengan hati-hati dan penuh rasa tanggung jawab. Namun, ada perasaan yang sulit diabaikan. Santi terlalu cantik, kulitnya putih dan halus, suaranya lembut, wajahnya seperti wanita dalam iklan kecantikan. Andre berusaha menjaga pikirannya tetap bersih. Ia tahu tujuan utamanya ke Taiwan bukan untuk mengejar perasaan, tapi untuk menyelamatkan keluarganya dari kesulitan.
Suatu malam, ketika Andre sedang menyapu halaman, Santi memanggilnya pelan dari ruang tengah. "Andre, bisa bantu aku naik ke sofa?" katanya dengan nada lembut. Andre mendekat, lalu perlahan menyelipkan lengannya di bawah tubuh Santi. Ia mengangkatnya dengan mudah. Tubuh wanita itu ringan, hangat, dan harum. Namun, saat tubuh mereka bersentuhan, Santi memejamkan mata sejenak. Bibirnya bergetar. Andre menahan napas. Setelah berhasil memindahkannya, Andre buru-buru mengambil jarak, tetapi Santi menatapnya dalam-dalam. "Kamu sopan sekali, ya?" bisiknya. "Biasanya pria seusiamu sudah tak bisa menahan diri melihat tubuh seperti aku." Andre tersentak. Ia tak tahu harus menjawab apa. Sejak malam itu, suasana rumah terasa berbeda. Santi semakin sering memanggil Andre untuk hal-hal kecil, bahkan untuk hal-hal yang bisa dia lakukan sendiri. Kadang ia meminta ditemani duduk di balkon, kadang meminta dibacakan novel sambil memegang tangan Andre. Hati Andre mulai goyah. Ia masih remaja, baru 18 tahun, tapi kedekatannya dengan wanita matang itu seakan menimbulkan badai dalam kepalanya. Terutama saat malam tiba, dan sepi menyelimuti seluruh rumah. Andre tahu ia harus kuat, tapi sampai kapan? Malam mulai menyelimuti Taiwan saat Andre menyelesaikan tugas terakhirnya menyiram tanaman di halaman belakang rumah. Hawa yang lebih dingin dari biasanya menyelimuti udara malam itu, namun di dalam rumah, sesuatu yang tak terlihat mulai memanaskan suasana. Santi memanggil dari dalam kamarnya, suaranya terdengar lembut, namun ada nada yang berbeda. "Andre, bisa masuk sebentar? Kaki dan punggungku pegal sekali," ujar Santi pelan. Andre membuka pintu perlahan. Lampu kamar yang temaram hanya memberi sedikit cahaya, menerangi sebagian kecil ruangan. Santi sudah berbaring di atas ranjang, mengenakan baju tidur longgar berwarna pastel. Kakinya terbuka sebagian dari selimut, kulitnya putih bersih, mulus, tanpa celah. Andre menunduk, berusaha menahan pandangannya. "Pijat ringan saja, ya. Mulai dari telapak kaki," ucap Santi pelan. Dengan tangan gemetar, Andre duduk di sisi ranjang, mengambil lotion yang terletak di meja kecil di dekatnya. Ia menuangkan sedikit dan mulai memijat kaki kiri Santi perlahan, berusaha bersikap profesional meski hatinya berdebar. Kulit Santi begitu halus, lembut, dan setiap gerakan jarinya di kulit itu terasa seperti godaan yang tak bisa dihindari. Santi menutup matanya, sesekali bibirnya bergetar, mengeluarkan desahan ringan. "Kamu punya tangan yang hangat. Enak banget dipijat begini," ujar Santi lirih. Andre terdiam, berpindah ke kaki kanan, berusaha mengalihkan pikirannya. Namun selimut yang menutupi paha Santi sedikit tergeser, memperlihatkan kulit putih itu dengan jelas. Andre menelan ludah. "Bisa kamu pijatkan juga bagian punggungku?" tanya Santi, suaranya lembut namun penuh permintaan. Ia membalikkan tubuhnya perlahan, baju tidurnya bergeser, memperlihatkan punggung yang jenjang dan menggoda. Andre menarik napas dalam-dalam, tahu bahwa ini sudah melampaui batas yang seharusnya. Namun, ia tak ingin terlihat menolak. Dengan jari-jari yang dingin karena ketakutan, namun hangat karena perasaan yang semakin sulit untuk dibendung, Andre mulai memijat punggung Santi dari bahu turun perlahan. Setiap gerakan terasa seperti godaan yang semakin sulit ditahan. Sesaat, Santi membuka matanya dan menoleh ke Andre. Tatapannya tajam. "Andre, kamu takut padaku?" tanyanya lirih. Andre terdiam, napasnya terengah, bingung harus menjawab apa. "Tidak, bukan takut. Cuma, saya nggak enak. Saya hanya pekerja," jawabnya pelan. Santi tersenyum samar. "Aku tahu kamu laki-laki baik. Justru itu yang membuatku nyaman." Andre menunduk, hatinya kacau. Pikirannya tak bisa membedakan lagi antara tugas dan godaan. Sejak malam itu, semuanya berubah. Andre tak lagi bisa memandang Santi hanya sebagai majikan. Setiap pijatan yang ia berikan, setiap senyum yang dilemparkan Santi, perlahan menyusup ke dalam hatinya yang paling dalam. Hubungan mereka semakin dekat. Bukan hanya sebagai pasien dan perawat,
tapi sebagai dua manusia yang perlahan terikat oleh sesuatu yang lebih dari sekadar tanggung jawab. Santi semakin sering meminta Andre menemaninya, berbicara di malam hari. Bahkan ketika tubuhnya mulai bisa berdiri, ia tetap meminta Andre duduk di sofa, mendengarkan ceritanya. Di umur 40, aku merasa kesepian, Dre, ujar Santi suatu malam, sambil menatap langit-langit. Anak-anakku semua tinggal di luar negeri. Aku di sini sendirian, sampai kamu datang. Andre menunduk, saya cuma TKI, Bu. Cuma bantu rawat karena pekerjaan. Santi tersenyum tipis, jangan panggil aku, Bu. Lagi, panggil Santi saja. Sejak saat itu, nama Santi semakin sering keluar dari bibir Andre. Setiap kali ia menyebut nama itu, ada perasaan hangat yang menyusup dalam dadanya, perasaan yang selama ini ia kubur perlahan menggeliat hidup. Namun, Andre sadar bahwa ia datang dari keluarga sederhana, ayahnya sakit, adik-adiknya masih sekolah. Ia tidak boleh hilaf. Ia tidak boleh salah langkah. Tetapi Santi seperti mengerti isi hati Andre. Suatu sore, saat hujan turun pelan dan rumah diselimuti aroma kopi, Santi mendekat ke arah Andre yang sedang menyetrika bajunya. Kalau kamu jadi pacarku, aku gak akan biarkan kamu susah seumur hidupmu, ujar Santi sambil duduk di meja, menyilangkan kakinya perlahan. Andre menoleh cepat. Maksudnya? Santi tersenyum samar. Aku suka kamu, Dre. Dari awal kamu rawat aku ngerasa nyaman banget. Kamu jujur, kamu sabar. Andre tercekat. Kata-kata itu seperti badai dalam dadanya. Ia menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Saya takut. Kak, kita bukan anak kecil lagi, jawab Andre dengan suara serak. Aku tahu kamu juga punya rasa, kata Santi dengan lembut. Malam itu, Andre tidak bisa tidur. Hujan di luar jendela masih turun pelan, seperti suara hatinya yang tak bisa diam. Ia menggenggam ponsel, membuka galeri foto, melihat potret adik-adiknya di rumah, lalu menatap langit-langit kamarnya. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah ia harus melawan takdir atau menerimanya. Malam itu, angin berhembus sejuk di luar. Hujan yang turun sebelumnya kini mulai mereda. Namun keheningan malam justru terasa mencekam di dalam rumah. Santi mendekat, duduk di sebelah Andre di sofa ruang tengah, wajahnya lebih lembut dari biasanya, seakan-akan memendam perasaan yang sama meski tidak diungkapkan. Dre, Santi memanggil pelan, menyentuh lengan Andre dengan lembut. Kamu tahu, aku selalu merasa nyaman saat ada kamu di sini. Kamu seperti bagian dari hidupku sekarang. Andre menoleh ke arah Santi. Tatapan mereka saling bertemu di tengah ruang tamu yang remang, ditemani suara jam dinding yang berdetak lambat. Waktu seperti berhenti sejenak, membekukan perasaan yang selama ini mereka sembunyikan di balik diam dan formalitas. Maaf, Kak. Suara Andre pelan dan bergetar. Saya nggak bisa terus seperti ini. Santi menunduk, jari-jarinya menggenggam lututnya yang tertutup kain piyama. Ia menggigit bibir bawahnya, mencoba menyembunyikan kegundahan yang sedari tadi ia tahan. Aku tahu, Dre, aku juga nggak mau semuanya jadi serumit ini. Tapi kadang, perasaan itu datang tanpa bisa kita cegah. Andre menarik napas dalam-dalam, namun dadanya tetap terasa sesak. Perasaan yang ia kubur dalam-dalam perlahan menyeruak, menyesaki ruang-ruang sunyi di hatinya. Santi, wanita yang awalnya hanya ia anggap sebagai majikan, kini terasa begitu dekat, begitu manusiawi. Tidak lagi berdiri di atasnya, tapi berdampingan dengannya. Tanpa berkata sepatah kata pun, Santi perlahan mendekat. Ia mengangkat tangannya, menyentuh pipi Andre dengan lembut. Hangat. Sehangat malam-malam ketika mereka berbagi cerita di ruang tengah, ketika tawa kecil dan percakapan ringan perlahan mengikis batas-batas status dan kewajiban. Andre tak bergerak. Ia membiarkan Santi lebih dekat, membiarkan perasaan itu mengambil kendali. Ciuman pelan mendarat di pipinya, bukan ciuman yang terburu atau penuh gairah, tapi sebuah pengakuan. Sebuah luka yang dibalut kelembutan, dan kerinduan yang selama ini hanya mereka simpan dalam diam.
Tatapan Andre membalas mata Santi yang kini terlihat berkaca-kaca. Mereka tidak sedang bermain-main. Ini bukan tentang nafsu. Ini tentang dua hati yang terlalu lama kesepian, yang akhirnya menemukan cermin dalam satu sama lain. Jangan takut, bisik Santi, suaranya serak namun pasti. Aku gak akan buat kamu menyesal, Dre. Andre menunduk, lalu perlahan meraih tangan Santi. Ia menggenggamnya, erat, seakan takut tangan itu akan hilang dari genggamannya. Malam terasa begitu sunyi, tapi juga begitu penuh makna. Ayo ikut aku, ucap Santi pelan, sambil berdiri dan mengulurkan tangan. Langkah Andre pelan, tapi mantap. Ia mengikuti Santi menuju kamar. Ruangan itu terlihat sama seperti biasanya, tapi terasa berbeda malam ini. Lebih intim, lebih jujur. Di dalamnya, tidak ada lagi majikan dan pekerja. Yang ada hanya dua manusia yang saling melihat satu sama lain tanpa lapisan. Santi menyentuh tangan Andre lagi. Kali ini tidak sekadar sentuhan. Ia ingin memastikan bahwa Andre tahu, ia tidak sedang bermain hati. Ia sungguh-sungguh. Mereka duduk di sisi ranjang, berdua dalam keheningan yang tak canggung. Tak ada yang terburu, tak ada yang memaksa. Semua terjadi perlahan, dengan penuh rasa hormat dan kesadaran. Mereka berbaring, saling mendekap, dalam keheningan yang begitu hangat. Tidak ada kata cinta yang terucap, tapi kedekatan mereka berbicara lebih dari itu. Pelukannya adalah janji tak bersuara, bahwa mereka saling hadir, meski dunia mungkin tak mengerti. Andre memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa damai. Ia tahu ini bukan keputusan mudah. Di luar sana, ada keluarga yang menanti, ada kewajiban dan realita yang tak bisa dihindari. Tapi malam ini, hanya malam ini, ia mengizinkan dirinya untuk merasakan apa itu dicintai. Santi menatap langit-langit kamar dengan pandangan tenang. Ia tahu jalan di depan tidak akan mudah. Tapi untuk sesaat, ia tak ingin berpikir jauh. Ia hanya ingin menikmati kebersamaan ini. Kebersamaan yang datang bukan karena harta, tapi karena rasa. Dan dalam pelukan sunyi itu, mereka berdua mengerti bahwa terkadang cinta datang dengan caranya sendiri. Tidak selalu indah dalam pandangan orang lain, tapi jujur bagi dua hati yang terluka dan akhirnya menemukan rumah. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.